Halo semua, perkenalkan nama saya Erdiandra Trisandiva. Saya dari kelas B dengan NIM 14106200078. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Representasi Nilai Kebudayaan Suku Batak pada Film Ngeri-Ngeri Sedap, Analisis Semiotika Film. Latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyak suku yang mendiami tiap pulaunya. Berbagai suku itu pun menghasilkan banyaknya budaya yang berbeda-beda. Keberagaman budaya yang dimiliki menjadi salah satu daya tarik Indonesia di kancah internasional. Budaya yang dimaksud dapat berbentuk bahasa, baju adat, rumah adat, makanan tradisional, hingga adat istiadat dan kebiasaan satu suku. Beberapa suku dengan budaya yang unik, seperti suku Batak, Betawi, Asmat, Arfak, Toraja, hingga Bugis. Kekayaan budaya yang Indonesia miliki ini patut untuk dilestarikan. Salah satu bentuk pelestariannya ialah dengan terus memperkenalkan kebudayaan kepada tiap generasi agar tidak ada terjadinya kelunturan budaya. Dalam proses pengenalan budaya, penting untuk menggunakan cara yang tepat agar dapat menjangkau tiap generasi dengan baik. Dengan pendekatan yang benar, keberagaman budaya akan dapat lebih dimengerti dan diterima dengan baik. Berbagai cara dilakukan seperti memasukkan pelajaran bahasa dan budaya di sekolah, hingga melalui internet sebagai salah satu kebudayaan dan kebutuhan utama manusia dewasa ini. Dunia hiburan pun tidak luput dari perhatian. Film dipilih menjadi alat untuk pemberdayaan film bagi para kalangan dari berbagai generasi, khususnya generasi muda. Dengan film, para penonton dapat terhibur serta mendapat informasi dan pesan di waktu yang bersamaan. Dalam hal ini, film yang termaksud ke dalam bentuk media dijadikan sebagai alat komunikasi massa untuk menyebarkan informasi dan pesan mengenai budaya kepada para penontonnya. Teknik ini sejalan dengan fungsi komunikasi massa yang dikemukakan oleh J. Black dan Frederick C. Whitney pada tahun 1988 bahwa salah satu fungsi komunikasi massa adalah sebagai pewarisan sosial. Media massa dapat dijadikan sebagai seorang pendidik, baik dalam hal pendidik formal maupun informal. Melalui fungsi ini, terjadi pewarisan atau penurunan ilmu pengetahuan, nilai, norma, pranata, dan etika dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Black dan Whitney, fungsi ini hampir sama dengan fungsi transmisi budaya, di mana budaya juga dapat diturunkan melalui fungsi pewarisan sosial ini. Setidaknya dalam 10 tahun ke belakang, berbagai film lokal yang membawa unsur budaya muncul dan berhasil menarik hati banyak masyarakat. Sebut saja Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Tabula Rasa, Atirah, Marlina si Pembunuh dalam 4 babak, hingga Mantan Manten. Di sisi lain, film luar negeri pun banyak bermunculan dan menjadi pesaing bagi film-film lokal. Namun, hal ini tidak membuat para sutradara lokal berhenti berkarya dan memberikan edukasi budaya melalui film-film mereka. Salah satu film yang mengandung banyak unsur budaya adalah Ngeri-Ngeri Sedap. Film karya Benedion Rajagub ini rilis pada 2 Juni 2022. Mengambil latar belakang suku Batak, film ini dibintangi oleh Arswendi Beningswara Nasution, Tika Panggabean, Boris Bokir Manulang, Gita Bebita Butar-Butar, Lolox, dan juga Indra Jegel. Kisah keluarga dari pasangan Pak Domu dan Mak Domu ini menjadi inti dari film ini. Pasangan suami istri itu dikisahkan memiliki 4 orang anak yang secara beruntun bernama Domu Purba, Sarma E Purba, Gabe Purba, dan Sahat Purba. Setiap anak diceritakan memiliki kehidupan yang berbeda-beda, di mana Domu sebagai anak sulung berkeinginan untuk menikah dengan gadis asal Sunda. Sarma yang menjadi anak perempuan satu-satunya memutuskan untuk tetap tinggal dalam satu rumah yang sama bersama kedua orang tuanya. Gabe yang bekerja sebagai pelawak meski merupakan seorang sarjana hukum, serta Sahat sebagai anak bungsu yang berkeinginan untuk tetap tinggal di Yogyakarta seusai kuliahnya dan tidak ingin kembali ke rumahnya. Berbagai kondisi yang dihadapi keempat anaknya itu banyak menimbulkan permasalahan bagi pasangan Pak Domu dan Mak Domu yang tentunya diakibatkan karena pandangan yang berbeda. Adat istiadat dan budaya suku Batak yang masih sangat dipegang oleh pasangan suami istri itu seringkali bertentangan dengan pandangan dan kondisi keempat anaknya yang telah dewasa dan memilih jalan hidupnya masing-masing.
Pak Dumu dan Mak Dumu pun memutuskan untuk berpura-pura ingin bercerai agar ketiga anaknya yang tengah merantau kembali ke rumah. Namun masalah pun semakin besar setelah mereka semua berkumpul kembali. Film ini sukses dan berhasil mengumpulkan 2.886.121 penonton setelah 64 hari penayangannya di bioskop. Bahkan film ini berhasil menjadi film dengan cerita asli terlaris, mengalahkan film Cek Toko Sebelah karya Ernest Prakarsa. Film ini juga berlalu lalang di berbagai nominasi serta menerima setidaknya 10 penghargaan dalam berbagai awards. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Representasi Nilai Kebudayaan Suku Batak dalam film Ngeri-Ngeri Sedap menggunakan studi analisis semiotika. Fokus penelitian. Dalam penelitian ini, fokus suatu pembahasan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah representasi nilai kebudayaan suku Batak dalam film Ngeri-Ngeri Sedap, dan yang kedua adalah tanda ikon, indeks, dan simbol dalam film Ngeri-Ngeri Sedap. Tujuan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana representasi nilai kebudayaan suku Batak pada film Ngeri-Ngeri Sedap, serta mendeskripsikan tanda ikon, indeks, serta simbol yang terkandung di dalamnya. Manfaat penelitian. Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang teori representasi dan analisis semiotika. Selain itu, manfaat praktis dari penelitian ini ialah untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis maupun pembaca yang kemudian dapat diimplementasikan serta menjadi kajian literatur untuk penelitian serupa selanjutnya. Konsep. Representasi merupakan salah satu aspek yang membentuk budaya. Representasi terus bekerja pada identitas, norma, budaya, komunikasi, dan produksi. Kata representasi sendiri secara harfiah berarti menghadirkan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya, memediasi, dan memutarkannya kembali. Konsep ini sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara teks media dan realitas. Karena representasi merupakan salah satu praktik penting pembentukan makna. Representasi juga bisa dapat digambarkan suatu masalah dengan cara yang tidak lengkap dan sempit. Meskipun terkadang karya media bersifat fiktif atau berupa fantasi, mereka memiliki potensi untuk memberikan gambaran masyarakat kepada publik. Chris Parker berpendapat bahwa representasi merupakan kajian utama dalam culture studies. Makna dari representasi itu sendiri, yakni sebagai bentuk dari bagaimana suatu hal dikonstruksikan secara sosial serta disajikan kepada khalayak dalam pemaknaan tertentu. Dalam kata lain, cultural studies menitikberatkan pada proses pemaknaan representasi itu sendiri. Sementara menurut Stuart Hall, representasi merupakan bentuk praktek penting yang memproduksi suatu kebudayaan. Dalam hal ini, kebudayaan diartikan sebagai pengalaman pribadi seseorang atau suatu kelompok. Semiotika berasal dari bahasa Yunani semion, artinya tanda atau seme, menafsir tanda. Semiotika adalah studi ilmiah atau analitis tentang tanda-tanda dalam konteks, baik adegan, gambar, teks, atau adegan yang dapat ditafsirkan dalam sebuah film. Semiotika komunikasi menekankan pada teori penerapan tanda. Salah satunya menganggap bahwa ada 6 faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima kode atau sistem simbolik, saluran komunikasi pesan, referensi atau hal yang dibicarakan, dan tekanan pada teori tanda dan tanda-tandanya. Pemahaman dalam konteks tertentu. Charles Sanders Peirce mengatakan bahwa pikiran adalah simbol. Fakta bahwa hidup adalah alur pemikiran membuktikan bahwa manusia adalah sebuah simbol. Namun Peirce tidak pernah menyebutkan bagian simbol mana yang manusia. Ini berarti bahwa individu selama perkembangan hidupnya merupakan tanda interpretatif dari tanda-tanda sebelumnya, dan bahwa berarti individu selama perkembangan hidupnya dan dialog adalah satu-satunya konteks di mana tanda-tanda dapat berkembang. Oleh karena itu, Peirce percaya bahwa tanda bukanlah objek melainkan proses, dan hanya dalam konteks sosial tanda dapat eksis sebagai tanda. Peirce menunjukkan bahwa simbol membuat hubungan yang tidak efisien menjadi efisien. Syarat sesuatu disebut tanda adalah tanda itu muncul, mengacu pada sesuatu, menggantikan,
mewakili, hadir sebagai sifat representasional yang memiliki hubungan langsung dengan sifat penjelas. Menurut Charles Sanders Peirce, hasil dari representasi adalah munculnya tanda-tanda baru pada apa yang diinterpretasikan, jadi ada 3 determinan agar tanda dapat ditangkap. Penunjukan adanya hubungan antara tanda dengan penerimanya, tanda representasi menimbulkan interpretasi. Teori Charles Sanders Peirce sering disebut sebagai teori besar atau grand theory karena gagasannya bersifat komprehensif. Gambaran struktural dari semua sistem penandaan yang mengidentifikasi partikel dasar sumber dan menggabungkan komponen dalam suatu struktur. Peirce dikenal dengan model triadik, yaitu representamen atau tanda, yang merupakan bentuk fisik yang dapat dilihat oleh panca indera dan dapat menunjukkan sesuatu. Dan objek, yaitu sesuatu yang direpresentasikan atau digambarkan dalam pikiran seseorang. Review literatur. Sebelumnya penelitian serupa pernah dilakukan oleh Muhammad Akmal dari Universitas Islam Riau dalam Journal of Intercultural on Society Volume 1, Number 1, tahun 2022 dengan judul Representasi Nilai Kebudayaan Minangkabau dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui representasi nilai kebudayaan Minangkabau yang terdapat pada film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan analisis semiotika model Ronald Barthes dengan 2 tahapan pemaknaan, yaitu konotasi dan denotasi serta mitos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk terdapat nilai kebudayaan Minangkabau, seperti representasi sifat materialistis, bendera Minangkabau, rumah adat Minangkabau, pakaian adat, mencuci kaki mempelai pria dalam perkawinan adat Minangkabau, mengucap salam dan bersalaman, bermusyawarah, peribahasa, dan bahasa Minang. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Inayatillah, Junaidi, dan Mariani dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku di Rendeng Mungabuh dalam Jurnal Bidayah Studi Ilmu-Ilmu Keislaman volume 13 nomor 1 tahun 2022 dengan judul Representasi Nilai Budaya Aceh pada Film Hakikat Terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi nilai-nilai kebudayaan Aceh yang ditampilkan dalam film Hikayat Terakhir. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis semiotika dengan menggunakan pendekatan Charles Sanders Peirce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan banyak data yang menunjukkan nilai budaya Aceh yang digambarkan melalui adegan dan dialog dalam film Hikayat Terakhir. Nilai budaya Aceh yang ditunjukkan melalui tanda-tanda meliputi penggunaan bahasa, sikap tanggung jawab, kekeluargaan, pakaian, rumah adat tradisi, nilai sopan santun, dan nilai religi. Penelitian serupa lainnya pernah dilakukan oleh Wanda Syaputra dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di tahun 2019 dengan judul Representasi Nilai Budaya pada film Layem dan Laila. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana representasi nilai budaya pada film Liam dan Laila. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan analisis naratif. Teknik pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan secara seluruh. Pada objek penelitian yaitu dengan menonton untuk mendapatkan unsur tanda yang menggambarkan nilai budaya pada film Liam dan Laila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggambaran representasi nilai budaya dalam film terlihat melalui sistem sosial, adat istiadat, dan sutradara. Dari ketiga aspek tersebut, kita dapat melihat budaya yang cocok direkonstruksikan melalui media film. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Mafiroh Wulandari dari Universitas Muhammadiyah Surakarta di tahun 2022 dengan judul Representasi Nilai Budaya Bali pada film A Perfect Fit. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai budaya Bali pada film A Perfect Fit. Objek dalam penelitian ini adalah film A Perfect Fit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis semiotika Charles Sanders Peirce. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 6 adegan yang merepresentasikan nilai budaya Bali dalam film A Perfect Fit.
Dalam adegan tersebut adalah memakai kain tenun, geringsing, canang, melukat, bulat lumpur, pembacaan lontar, dan tradisi mapet. Penelitian lainnya yang serupa juga pernah dilakukan oleh Saria dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam film jurnal Muhammad Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik dengan judul Analisis Semiotika Representasi Budaya dalam film dokumenter cerita budaya Desaku Payende. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai representasi dan toleransi budaya antar masyarakat di desa PDD. Fokus penelitian ini adalah representasi budaya tergambar dalam film dokumenter cerita budaya Desaku Paya Dede yang berdurasi 10 menit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis semiotika Charles Sanders Peirce. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi berupa capture pada tiap adegan film yang dianggap peneliti menampilkan nilai budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa scene dalam film dokumenter cerita budaya Desaku Paya Dede yang mengandung nilai budaya serta toleransi antara suku berupa menghormati kebudayaan orang lain, memberikan kebebasan atau kemerdekaan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam masyarakat, serta mampu melestarikan kebudayaan sendiri. Penelitian serupa lainnya pernah dilakukan oleh Fathul Arif Hilmi dari Universitas Islam Malang di tahun 2022 dengan judul Representasi Nilai Budaya Jawa yang terdapat di film Perempuan Tanah Janam yang disutradarai oleh Joko Anwar dan implikasinya dalam pembelajaran sastra. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya nilai budaya Jawa yang terdapat dalam film Perempuan Tanah Jahanam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah perilaku dan ucapan tokoh yang mengandung unsur nilai budaya Jawa dalam film. Data yang dihasilkan berupa gambaran perilaku, deskripsi, dan dialog antar tokoh dalam film Perempuan Tanah Jahanam yang disutradarai oleh Joko Anwar. Hasil dari penelitian ini berisi tentang ragam nilai budaya Jawa yang terdapat pada film Perempuan Tanah Jahanam meliputi perilaku dan ucapan. Nilai budaya Jawa yang terdapat dalam film tersebut meliputi nilai etis budaya Jawa yang nilai kebijaksanaan, perilaku tepat janji, perilaku tidak pilih kasih sayang, perilaku pengertian, lapang dada, dan kasih sayang. Kedua nilai filosofis budaya Jawa yaitu nilai keselarasan, nilai kebersamaan. Penelitian serupa lainnya yang pernah dilakukan oleh Siti Goniah dari Universitas Hidayatullah Jakarta tahun 2022 dengan judul Representasi Nilai Budaya Suku Bugis dalam film Tarung Sarung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebudayaan suku Bugis dipresentasikan dalam film Tarung Sarung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dengan cara observasi yakni berupa pengamatan dan pencatatan dengan cara menonton dan mengamati dialog atau dengan adegan inti dari permasalahan. Kemudian mencatat, menganalisis, serta dokumentasi dengan mengumpulkan beberapa data dokumen, artikel, review, resensi, dan lainnya mengenai film tersebut. Penelitian ini menggunakan teori analisis semiotika Charles Sanders Peirce, yakni dengan melihat tanda icon, indeks, dan simbol yang merupakan trilogi tanda dalam teori ini. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa terdapat beberapa nilai budaya Bugis Makassar yang terdapat pada film ini, yaitu nilai siri, reso, asik nanjang, geting, warani, dan lempu. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Maudy Christina Johanna Wungu, Daniel Budiana, dan Ori Angela Wijayanti dari Universitas Kristen Petra Surabaya dalam jurnal e-komunikasi dengan judul Representasi Budaya Jawa dalam Film Tilik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggambaran budaya Jawa dalam film Tilik. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode yang digunakan adalah semiotika dengan kode televisi John Fiske dengan 3 level, yaitu realitas, level representasi, dan level ideologi. Peneliti menggunakan karakteristik budaya Jawa milik Thomas Wijaya Bratawijaya untuk menemukan penggambaran budaya Jawa dalam film Tilik. Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana representasi budaya Jawa dalam film Tilik dengan menggambarkan orang Jawa sebagai sosok yang diajarkan untuk berbuat baik, taat beragama, saling membantu, dan selalu menjaga perkataannya. Penelitian serupa lainnya pernah dilakukan oleh Devi Rianti Anwar, Lesbeth Situmorang, dan juga Sabirudin dalam e-jurnal komunikasi dengan judul Representasi Budaya Bontang dalam Film 12 Menit untuk Selamanya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana film 12 menit untuk selamanya merepresentasikan budaya Bontang. Peneliti menggunakan teori representasi yang dicetuskan oleh Stuart Hall pada tahun 1997. Metodologi penelitian ini deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan studi kepustakaan. Dilanjut dengan analisis data metode interaktif, yaitu dimulai dengan reduksi data, pengajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat berbagai representasi budaya Bontang yang terkandung dalam film 12 menit untuk selamanya. Penelitian serupa lainnya pernah dilakukan oleh Misbahur Rahmah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di tahun 2022 dengan judul Representasi Nilai Budaya Silek Minangkabau pada film Surek dan Silau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi nilai budaya Silek Minangkabau dalam film Surau dan Silek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi. Data tersebut akan dianalisis menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. Hasil analisis penelitian ini mengungkap adanya berbagai nilai budaya Silek, seperti nilai utama, inti, hingga nasihat. Juga terlihat dalam berupa baju anak-anak, dewasa, hingga kurabik sebagai senjata. Paradigma penelitian merupakan kumpulan keyakinan dari sejumlah asumsi yang diyakini bersama atau sebagai konsep proporsi yang mengarahkan cara berpikir dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis yang menyatakan bahwa seorang melakukan interpretasi serta merespon berdasarkan berbagai kategori konseptual yang ada dalam pikirannya. Pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana metode ini merupakan salah satu metode penelitian yang terspesifikasi secara sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas. Dengan metode kuantitatif, peneliti akan mengamati kemudian menjelaskan hasil pengamatan. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisis semiotika menggunakan teori komunikasi semiotika menurut Charles Sanders Peirce. Semiotika merupakan ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Peirce berpendapat bahwa semiotika didasari oleh logika, karena dia mempelajari bagaimana seorang bernalar. Terdapat 3 elemen utama terbentuknya tanda dan dapat mempengaruhi terbentuknya nalar menurut Peirce, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sign atau representation merupakan segala sesuatu yang dapat diserap oleh panca indera yang berbentuk fisik dan mengacu pada suatu hal. Representamen dibagi menjadi 3, yaitu quasi-sign, sin-sign, dan ne-sign. Quasi-sign merupakan suatu tanda yang didasari oleh sifatnya, contohnya boneka yang mencerminkan sifat yang lucu. Sin-sign merupakan suatu tanda yang didasari oleh bentuk dan rupa nyata, contohnya suara gelak tawa yang diartikan sebagai kebahagiaan, dan legi-sign merupakan suatu tanda yang didasari oleh suatu peraturan yang berlaku secara umum, contoh lampu merah pada lalu lintas yang berarti berhenti. Kedua, objek merupakan hal-hal yang diwakili oleh representamen. Objek dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah icon. Merupakan suatu tanda yang didasari oleh kesamaan atau ciri yang sama dengan apa yang diwakilinya. Contoh tanda yang terletak di depan pintu wanita mempresentasikan wanita. Yang kedua adalah indeks. Merupakan suatu tanda yang didasari oleh keberadaan denotasi atau makna yang sebenarnya. Indeks dibagi menjadi 3 jenis, yaitu indeks ruang, temporal, dan persona. Indeks ruang merupakan suatu tanda yang mengacu pada makhluk, peristiwa, dan lokasi. Indeks temporal merupakan suatu tanda yang menghubungkan benda-benda dari segi waktu, dan indeks persona merupakan suatu tanda yang menghubungkan pihak-pihak yang mengambil bagian dalam suatu situasi. C-simbol merupakan suatu tanda yang didasari oleh suatu kesepakatan bersama, contoh bunga mawar yang disimbolkan sebagai cinta. Interpretan merupakan suatu makna yang diterima seorang dari objek. Dibagi menjadi 3, yaitu rim, design, dan argumen. Rim merupakan suatu tanda yang memungkinkan adanya penafsiran dan pemaknaan yang berbeda-beda. Design atau design sign merupakan suatu tanda yang interpretannya mengandung hubungan yang sesuai dengan fakta, serta argumen yang merupakan satu tanda yang interpretannya berisi alasan mengenai suatu hal dan berlaku secara umum, contoh tanda larangan merokok di SPBU yang dipasang karena SPBU merupakan tempat yang mudah terbakar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.